Saya seorang dokter jantung yang biasa menangani pemasangan ring, baik untuk serangan jantung, akut maupun terencana. Kalau tidak doa pagi, saya berasa gugup saat tindakan. Terasa ada kata-kata nasihat dalam hati yang menenangkan, mengarahkan dan membuat tindakan itu berhasil. Bagaimana caranya agar tidak gugup lagi saat tindakan? Yang pertama harus berpikir bahwa orang lain bisa, you bisa juga. Yang kedua, Anda punya Allah semesta alam yang tidak akan mempermalukan Anda. Anda kurang percaya sebenarnya ini. Gugupnya itu karena kurang percaya. Yang ketiga, lewat perjalanan waktu dengan praktek berulang-ulang, asal Anda ikuti prosedur sebaik-baiknya. Senang kita kembali di Abam, saudara. Kita masuk episode 1203. Saya didampingi oleh Pendeta Andris. Mari Pak, kita mulai. Baik Pak, dari pria usia 31 tahun, duda cerai hidup, memiliki satu anak dari Jawa Barat, jemaat karismatik. Oke. Shalom Pak Erastus, guruku. Pak Eras, kenapa tidak melanjutkan sesi peta rencana Allah yang 4 bulan lalu? Itu bagus loh Pak. Bisa membuat orang Kristen memahami peta keselamatan yang Allah berikan lewat Tuhan Yesus. Iya. Dengan monoteisme peta keselamatan kita makin jelas. Iya. Yang intinya tidak bisa atau tidak boleh tidak sempurna. Iya. Harus sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Oke, terus. Gambaran besar keselamatannya jelas, agar anak didik yang mengikuti GSKI itu terbangun, terbekali iman dan pengajaran yang komplit. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru diceritakan secara singkat, jelas, dan padat tentang bagaimana Allah ingin menyelamatkan umatnya, mengutus putranya, dan tujuan akhirnya bagaimana. Pak Eras, lanjutkan saja Pak. Saya kira banyak jemaat GSKI pun kalau ditanya satu-satu masih bingung juga. Bagaimana gambaran besar keselamatan di dalam Kristen dan perbedaan-perbedaan dengan agama lain. Standarnya Pak Erastus jelaskan secara rinci. Tentu di Kristen, jika selamat akan memerintah bersama Yesus Tuhan kita. Jika agama lain, standarnya berbuat baik dan lain-lain. Jadi orang Kristen yang mengikuti GSKI pun bisa mengerti dan paham, tentu sesuai Alkitabiah. Kalau standar agama lain baik, kita baik juga, tapi standarnya Yesus, jadi sempurna. Ya. Betul, Pak. Oke, teruskan. Terima kasih Pak Erastus. Ini tahun ke-10 saya mengikuti Bapak. God bless you Pak. Tidak pernah saya mengikuti seorang hamba Tuhan hingga begitu lama. Bahkan saya sampai membela penuh ketika Pak Eras dihakimi orang lain. Wah, dan saya kasih. selalu membagikan video khotbah singkat yang diupdate di WhatsApp. Terima kasih. Dengan penjelasan kata-kata atau ketikan di updatean WhatsApp. Dan ditutup dengan mengupdate video lagu GSKI MAG. Saya selalu mengcounter mereka yang suka menghakimi GSKI Pak. Tentu dengan video khotbah yang isinya firman Allah. Puji Tuhan, aliran gereja lain yang berteman di WhatsApp, saya pun suka melihat updatean saya selalu. Supaya mereka tahu dan paham bahwa kita di sini di GSKI belajar firman Allah, bukan hanya belajar doktrin. Amin. Karena saya pernah update juga di WhatsApp, Pak. Kalau orang belajar doktrin, tetapi tidak belajar firman, akan salah penafsirannya terhadap ayat-ayat Alkitab. Malah nanti yang terjadi adalah pemaksaan teks. Karena doktrinnya salah, membacanya pun jadi salah. God bless you Pak Erastus. Amin. Semangat. Alkitab harus dilihat bukan hanya dari perspektif doktrin. Ya. Oleh perspektif doktrin itu hanya olah nalar, lalu tidak mengalami perubahan. Di dalam Alkitab termuat kebenaran-kebenaran yang mencerdaskan pikiran yang terkait dengan perilaku tindakan kita. Luar biasa ini kekasih kita. Terima kasih, kita akan perhatikan ini khotbah 4 bulan yang lalu, tolong dicarikan. Judulnya Peta Rencana Allah. Tolong carikan saya, lalu kasih ke sekretaris saya untuk bisa saya dengar ulang. Terima kasih, Bro Hadi Pratama. Usiamu 31 tahun, tapi ngomongmu udah kayak orang usia 50 tahun lebih. Ya. Terima kasih Hadi, I love you. Senang ya punya rekan seperjuangan. You pasti orang yang bisa saja mati bersama, nangis bersama dengan saya. I love you. Mantap, kita harus ketemu suatu hari. Siapa? Selanjutnya dari wanita usia 39 tahun sudah menikah, jemaat online dari Jerman. Wow, jauh ya. Terus. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Saya seorang dokter jantung yang biasa menangani pemasangan ring,
baik untuk serangan jantung, akut maupun terencana. Tiap pagi saya doa minta pimpinan Bapak sebelum mulai kerja. Kalau tidak doa pagi, saya berasa gugup saat tindakan. Kadang sudah doa juga gugup. Apalagi kalau pasien sangat gemuk dan susah. Tetapi terasa ada kata-kata nasihat dalam hati yang menenangkan, mengarahkan dan membuat tindakan itu berhasil. Apakah nasihat itu Roh Kudus? Amin. Kalau dimulai dengan doa pasti Roh Kudus. Bagaimana caranya agar tidak gugup lagi saat tindakan? Saat pasang ring, rasanya semua tanggung jawab ada di pundak saya. Terima kasih Pak Eras dan tim Abam, Tuhan memberkati. Yang pertama harus berpikir bahwa orang lain bisa, you bisa juga. Itu. Yang kedua, Anda punya Allah semesta alam yang tidak akan mempermalukan Anda. Anda kurang percaya sebenarnya ini. Gugupnya itu karena kurang percaya. Relax saja. Nah, yang ketiga, lewat perjalanan waktu dengan praktek berulang-ulang, nanti Anda akan bisa menyelesaikannya. Yang terakhir lagi, bukankah orang yang mau pasang ring juga tanda tangan, jadi apapun resikonya Anda tidak ikut menanggung resiko. Asal Anda ikuti prosedur sebaik-baiknya. Oke. Saya senang nih baca tulisan Anda ini. Usia Anda masih 39 tahun. Iya Pak, betul. Wow, wanita loh. Keren ini. Iya. Senang loh baca ini. Iya. Tuhan menyertai kamu. You cerdas. Cuman kurang percaya diri ya. Kurang. Bukan tidak percaya, sedikit kurang. Nanti akan bisa hilang lewat pengalaman. Jangan berhenti membaca jurnal kedokteran. Jangan berhenti belajar. Ya, kalau ragu-ragu tanyakan dokter-dokter senior. Kalau ini kasus bagaimana? Kalau ini kasus bagaimana? Ya, karena saya orang yang sering ke rumah sakit, jadi saya mengerti ini. Jadi harus tanya ke dokter yang lebih berpengalaman. Ya, saya pernah menemukan dokter yang cukup berpengalaman. Pada waktu pasang ring, dia mengajak dokter senior yang lebih tua untuk mendampingi dia. Jadi kalau pasang ring, Anda perlu didampingi, Anda jangan ragu-ragu mengajak dokter senior untuk mendampingimu. Ya apa-apa, berbagi uang mungkin Anda rugi, kan rugi ya. Kurang, tapi Anda akan lebih yakin dan itu menjadi seperti kuliah yang murah. Kuliah yang nyaris gratis. Ini saran saya. Pada waktu pemasangan ring, ketemu yang gemuk, yang ada sulit, ajak dokter senior untuk mendampingimu. Mantap. Mantap ya? Mantap. Oke, teruskan. Selanjutnya dari pria usia 17 tahun, pelajar dari Jawa Tengah. Shalom Om Eras dan tim Abam. Baru-baru ini saya merasakan kalau saya memiliki rasa ingin tahu sebagai anak muda yang melihat orang lain seusia saya berpacaran. Saya sendiri punya prinsip kalau ingin berbeda dari orang lain yang bisa punya mantan sampai beberapa, sedangkan saya ingin zero mantan sampai saya menemukan pelabuhan hati yang tepat. Iya, mantan banyak itu bukan kebanggaan, itu mah konyol ya. Iya, Pak. Jangan berpikir, wah dia mantannya udah 3-4 kali loh. Jangan, ya jangan begitu. Ya, ada yang begitu, tidak sedikit ya. Jadi sini patan orang Jawa, nanti sama orang Sulawesi, nanti siapa lagi. Nggak jadi, nggak jelas. Tapi itu petualangan. Ya. Dia pikir itu kayak piala. Iya. Dia punya piala, nggak boleh ya. Oke. Oke, teruskan. Tapi kalau harus begitu juga nggak apa-apa sebenarnya. Iya, Pak. Gini loh, asal tidak terlalu dalam. Namanya kita kan mau belanja nih, harus orang belanja ya. Masuk banyak toko, liatin. Gitu. Wah nggak jadi, liatin, nggak jadi, liatin. Itu tidak bisa dikatakan mantan, baru penjajakan kok ya kan, mosok penjajakan ya. Seperti misalnya kalau kapal tuh lewat di pelabuhan ngintip-ngintip gitu. Asal jangan buang jangkar. Kalau udah buang jangkar, merapat tuh beda. Jadi di situ teng lihat, oh bukan lewat aja. Itu bukan mantan sebenarnya. Iya, Pak. Tapi udah anggap mantan ya salah sih. Kecuali udah merapat, buang jangkar, terus itu baru namanya. Oke, mantan. Terus saya mengalihkan rasa penasaran saya dengan mempelajari skill yang bisa berguna untuk kedepannya. bagus sayang, usia 17 tahun bahasanya bagus ya.
Ketika saya mulai intensif mendengar pengajaran Om dan Abam, saya juga menemukan prinsip jangan menggerakkan cinta sebelum waktunya. Wow, penting. Terus. Banyak pertanyaan Abam yang menunjukkan kalau lebih baik tidak menikah daripada menikah dengan orang yang salah. Sip. Udah keren banget kamu. Terus. Saya mau bertanya, maaf jika lancang. Apakah Om Eras waktu seusia saya fokus mengembangkan diri? Benar sekali. Saya kuliah dengan indeks prestasi yang bagus. Saya dagang, jualan ini, jualan itu. Saya kursus bahasa Inggris. Kerja keras. Ya, kerja keras. Saya kursus bahasa Inggris, sambil kuliah, saya masih ingat sekali itu. Lalu, ya begitu, saya serius itu. Mengembangkan musik saya, terus gitu. Atau Om sudah mulai menjalani hubungan spesial? Sudah. Ya. Saya pacaran 8 tahun. Kenapa 8 tahun? Ya karena memang tidak ada biaya untuk menikah. Tapi puji Tuhan akhirnya menikah juga. Yang sekarang menjadi mamanya Stephen Erastus dan Stephanie Erastus. Terus. Saya ingin tahu bagaimana kehidupan juru bicara Tuhan seperti Om pada waktu muda. Terima kasih Tuhan. Tapi umur 17 tahun saya belum pacaran. Saya pacaran baru usia 23 kira-kira. 22, 23. Jadi itu bukan pacaran, saya berteman aja. Saya berteman dengan istri saya ini sampai orang nggak tahu itu pacar saya. Deket aja, tapi nggak pacaran, tapi deket sekali. Kayak nggak mau bisa, tapi nggak sampai pegang-pegangan atau apa gitu. Maka teman deket saya bilang gini, Ras, tolong deh dibuat gua gitu. Dia nggak tahu itu deket sama saya. Dan itu bukan sekali loh, ada 2 kali atau orang bilang, tolong dong kenalin nama dia. Wah, lu gak tahu siapa dia. Lalu gue pukul loh. Enggak begitu ya. Enggak begitu. Saya bilang, ya kenalan sendiri dong, kenalan sendiri gitu. Sampai murid-murid sekolah minggu pun nggak tahu itu pacar saya. Karena nggak ada kelihatan kedekatannya. Betul, serius. Ya, saya pacaran itu 8 tahun itu kedekatannya itu nggak kelihatan. Baru setelah umur 27, 28 mendekati baru orang tahu. Tanya istri saya, apakah betul begitu? Dan saya tidak melakukan hubungan badan selama 8 tahun itu. Saya bisa membuktikan sampai akhirnya. Serius. Kami itu pergi berdua, retreat, mempersiapkan ruangan retreat. Waduh, itu udah nggak ada orang lihat ya itu. Satu kamar udah nggak ada orang lihat kalau mau gitu. Karena kita in advance ya. Berdua doang saya pergi sama dia. Naik Vespa itu ke puncak itu. Waduh, lewat Cibinong jalan berantakan itu. Dulu Jaguar Rapi udah ada mungkin yang lupa atau belum ada itu. Gitu. Tapi nempel terus dong kalau naik motor Vespa ya. Keren ya. Nak, kamu umur 17 tahun, kamu fokus ke Tuhan aja, nak. Saya juga nggak sempurna, tapi saya telah melewati perjuangan ini. Dan puji Tuhan hari ini saya dipercayai untuk bisa menyayangi banyak orang. Terima kasih, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 42 tahun, single dari Jawa Barat, jemaat gereja Protestan Kesukuan. Ibu saya baru meninggal. Sebelum meninggal, dia masuk ruang ICU dan saya dengan kakak saya tidak berhenti berdoa di depan ibu saya agar roh, tubuh, dan jiwa ibu saya adalah milik Kristus dan hanya kehendak Tuhan yang jadi. Sehabis berdoa, ibu saya tiba-tiba berkata kepada saya, jika dia melihat api di sekelilingnya, itu artinya apa ya, Pak? Saya bertanya ke pendeta lain, dia mengatakan bahwa api itu pemurnian ke tubuh ibu saya. Ya, tidak selalu api berarti neraka. Karena Elia pun disebut pakai kereta berapi. Betul nggak? Tenang, kalau meneropong you punya kesaksian ini, ibu Anda kan orang percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun tidak sempurna, sakit dia itu mempersiapkan dia pulang ke surga. Oke, teruskan. Sedikit cerita kalau ibu saya dari muda sudah bertobat dan ikut kegiatan rohani di gereja karismatik. Sudah dibaptis juga dan banyak orang yang menyukai beliau karena sifatnya yang sangat mengasihi orang. Nah, ini kan belum saya baca. Tadi saya bicara itu belum membaca ini. Teropongan saya, ibu Anda ini orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mempunyai teropongan itu, ibu ini baik. Tapi saya kan nggak boleh sembarangan bicara. Teropongan saya aja, lalu diberi kesaksian, udah bener, terus. Tapi sudah 2 tahun ini ibu saya tidak bisa ke gereja karena kakinya terkena osteoporosis parah.
Jadi hanya mendengar khotbah-khotbah pendeta dari YouTube saja. Itu persiapan dia pulang loh, jangan main-main ya. Ya. Nggak apa-apa bro, nggak apa-apa asas ini perempuan yang tulis ini. Ya, undang susah ya, jangan susah ya. Terus. Jujur karakter saya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan selama ini. Nah, ini yang kamu harus perhatikan. Kamu sendiri masih emosian, ya kan? Kamu masih temperamen, kamu juga sulit menerima orang lain. Sekarang belajarlah menerima orang lain apa adanya. Terus. Apakah doa saya didengar oleh Tuhan untuk doa agar roh ibu saya milik Kristus? Oh, dia tidak perlu kamu doakan pun sudah menjadi milik Kristus. Itu, ya. Ini pasti batakan ya dari gerejanya ini ya. Betul. Ya, kamu tenang, mami kamu sudah bersurga. Ya udah mulak tuh surga ya, udah pulang ke surga ya. Oke, holong doraku tuh di bagasan Tuhan. Mantap. Oke, I love you in Christ ya. Tuhan berkati kamu ya. Senang sekali mendengar kesaksian ini. Aman. Ya, oke. Teruskan. Selanjutnya dari pria usia 57 tahun belum menikah dari Sulawesi Tengah. Jemaat Gereja Protestan Kesukuan, Pak. Ya, di Toraja ya. Ya, di Toraja. Siporano Morowali. Oke, teruskan. Shalom Pak Eras, tahun 2011 sampai 2013 saya merintis di Bogor di bawah naungan sinode gereja lain. Gereja Pentakosta. Gereja Pentakosta. Setelah lulus sekolah Alkitab di Cianjur. Ini sekolah gereja Pentakosta juga. Iya. Tapi saya sering ikut gereja malam hari di Roxy Square. Ya, waktu itu saya masih GPI Rehoboth. Nah. Iya, betul. Terus. Dan saya juga pernah ikut seminar di Lembang, Bandung. Pak Eras itu salah satu pembicara dan saya sangat tertarik dan sepaham dengan pengeluaran Pak Eras. Sehingga saya minta buku dan majalah. Akhirnya saya pulang ke kampung ke Makassar tahun 2013 dan tidak pernah lagi ketemu bahkan mendengar khotbah Pak Eras. Saya merasa ada yang hilang dalam diri saya. Beberapa tahun saya tidak masuk gereja karena tidak serak atau tidak cocok dengan khotbah pendeta lain. Sehingga saya jatuh pada dosa perzinahan. Aduh, Tahun 2022, ketika Bapak keluar dari sinode lama dan buka sinode sendiri, saya berpikir memang sudah saatnya berpisah karena pengajaran Pak Eras berbeda. Lama saya tunggu, akhirnya Bapak buat seminar tentang Logos. Saya ikut sampai selesai di YouTube. Saya sangat tertarik dan setuju dengan pengajarannya, apalagi ada Abam. Semakin saya yakin untuk bergabung dengan Bapak Erastus. Saya sekarang sudah 6 bulan ikut kerja di kontraktor. Saya jam 4 WITA sudah bangun dan sampai jam 19 WITA baru tiba di tempat kos. Capek sekali. Sepanjang tengah ya? Iya, Pak. Terus? Capek sekali jadi tidak sempat ikut doa penyembahan. Bagaimana saran Bapak dengan kondisi saya sekarang ini? Terima kasih. Bapak itu punya hati takut Tuhan tapi daging Bapak itu kuat sekali. Dan Bapak sering kali kalah. Oleh sebab itu sekarang di hari tua sebelum Tuhan jemput Bapak, ayo kita bertobat sungguh-sungguh. Saya bisa menjadi mentor yang membimbing Bapak. Saya mengerti sekali bagaimana berjuang melawan kedagingan. Dan kita akan bisa mengalahkannya. Ikut bersama saya doa pagi atau ikut kebaktian. Lalu Anda bisa membuka gereja kecil di tempat Anda menjadi pos PI GSKI. Kalau tidak bisa khotbah, Anda bisa pasang TV besar, kalau ada 4-5 orang, 7-10 atau lebih, mengikuti kebaktian lewat TV aja. Ini namanya GSKI online. Yang berbasis pada GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Rehoboth Church dari Kelapa Gading. Saya senang membaca ini. Anda orang yang disayang Tuhan. Di hari tuamu, engkau masih bisa tulis ini, engkau sedang dipersiapkan. Kami mengasihi Bapak. Kami mau bersama-sama dengan Bapak. Kita bersama pulang ke surga. Oke. Selanjutnya dari wanita usia 33 tahun belum menikah di Jakarta Jemaat Karismatik. Ya. Ketika saya menulis ketikan ini untuk Abam, saya mengesampingkan pertanyaan saya dan keluh kesah saya atas hidup saya untuk didoakan. Saya hanya mau mengutarakan satu hal dan ini jujur. Ketika saya menyirami hari-hari saya dengan mendengar khotbah dari Pak Eras melalui Truth ID dan mendengarkan Abam setiap hari, jujur, secara otomatis mindset saya untuk mengasihi Tuhan itu lebih lagi. Amin, ini benar. Terus? Dan tata cara saya untuk mengasihi Tuhan terpola dalam hidup kudus. Yes. Saya terpacu untuk berlari bersama ke langit baru, bumi baru. Amin. Bukan karena saya menginginkannya,
tetapi karena saya rindu bertemu dengan Yesus Otomatis Kristus di muncul sana. kerinduan itu. Iya. Oke, bagus, indah sekali. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena kehidupan saya yang dari nol berjalan bersama dengan Yesus, merasakan semua kebaikan dan kasih Tuhan Yesus. Nah, ini yang begini loh membahagiakan kita yang melayani. Orang lain tidak akan sempat karena belum mendengar khotbah sudah mendapat stigma Erastus sesat. Itu pekerjaan kuasa gelap. Iya, Pak. Setan itu membuat orang merusak nama baik saya supaya jangan mendengar khotbah yang saya sampaikan. Padahal saya menyampaikan suara Tuhan untuk generasi ini. Betul. Untuk zaman ini. Oke. Banyak hal aneh dan heran terjadi, bahkan ketika hidup saya di titik hancur lebur seperti yang lalu-lalu. Dengan caranya yang ajaib dan Dengan heran, cara Tuhan yang ajaib Iya. dan heran, Dia menolong saya. Tuhan menolong. Terus. Saya hanya berdoa kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, tidak panjang lebar saat itu. Hanya berucap, Bapa tolong, saya tidak kuat. Sudah beberapa hari setelah berdoa, ada seorang datang kepada saya menawarkan saya bantuan dan beliau berkata, Tuhan yang suruh. Dan itu terjadi 2 kali dalam hal yang sama. Yang saya mau sampaikan, ketika saya mendengarkan khotbah dari pendeta lain, kenapa saya merasa inti khotbah itu tertuju kepada perkara-perkara kecil? Iya, dia belum menemukan inti kekristenan. Iya. Yang mestinya diarahkan pada kesucian, langit baru, bumi baru, dan maksimalkan potensi sepenuhnya bagi Tuhan. Oke. Bukan meremehkan. Bahkan saya sendiri belum tahu bisa berkhotbah belum tentu bisa berkhotbah seperti Bapak Pendeta itu. Setelah itu pasti saya langsung switch ke khotbah Bapak Erastus. Dan ya, setelah inti dari berjalan hidup benar adalah melalui doa, tapi setelah mendengar khotbah Bapak Erastus membuat saya teguh berjalan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kadang kalau habis nonton khotbah Bapak yang seperti beberapa jam lalu dan 1 hari lalu, itu sungguh saya tidak berbohong. Saya seperti Tuhan yang menyampaikan, sama seperti Tuhan yang menyampaikan. Itu untuk saya sebagai kata-kata kekuatan. Luar biasa, Tuhan kita Allah Israel. Dan akhir dari ketikan ini adalah Roh Kudus mendorong saya untuk mengingatkan Bapak dan jemaat di dalam doa pagi untuk senantiasa berdoa Bapa kami. Bahkan itu juga adalah makanan saya sehari-hari ketika berdoa. Karena dalam tulisan doa Bapa kami tertulis semua hal terpenting untuk melindungi diri dari hari-hari yang semakin jahat. Sering dalam doa saya mengucapkan doa Bapa kami juga, betul. walaupun tidak lengkap. Terus. Salah satunya, ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oke. Jadi dari sini kita dituntut untuk Nanti belajar mengampuni. saya akan ulangi lebih sering ya. Iya, Terus. Pak. Kedua, jangan membawa kami ke dalam pencobaan yang iblis rencanakan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, dan ayat-ayat lain mengenai doa Bapa kami. Bagus sekali. Setuju. Setuju. Sekian Pak isi hati dan pikiran saya. Saya tidak jago berbincang dan berbasa-basi. Semua ketikan ini berasal dari yang ada di dalam pikiran saya dan didorong oleh Roh Kudus mengenai doa Bapa kami. Sekiranya Allah Bapa disenangkan dengan setiap pelayanan Pak Eras dan tim. Elohim Yahweh memberkati kita semua. Puji Amin. Tuhan. Kemarin kita menaikkan doa Bapak kami lengkap ya. Ya. Oke, terima kasih. Kita akan ucapkan doa Bapak kami. Potongan-potongan karena Bapak kami di surga dipermuliakan datang kerajaan. Itu sering saya ucapkan, sering. Lalu kalimat karena engkau lah. Nah yang di tengah berikanlah kami makanan kami itu dalam bentuk lain saya bahasakan. Saya parafrasakan. Karena doa Bapak kami itu formula kehidupan yang mutlak. Bukan hanya kita ucapkan, kita jalani. Puji Tuhan. Oke. Selanjutnya dari wanita usia 54 tahun, menikah, memiliki 4 anak dari Jawa Timur, jemaat gereja karismatik Dan online GSKI. Ya. Shalom Bapak Gembalaku. Akhir tahun 2021 saya menemukan channel truth.id dan mulai mengikutinya karena penasaran dengan ajaran Bapak yang lain dari yang lain. Semakin saya dengarkan, semakin kagum dengan hikmat dan karisma yang Bapak miliki. Pada saat itu saya sedang menghadapi permasalahan rumah tangga yang sangat berat. Di tahun 2022 saya sempat kirim beberapa kali pertanyaan, tapi tidak pernah dijawab dan direspon. Maksud sih? Tidak pernah ada pertanyaan yang dijawab. Karena staf saya udah tahu saya akan marah sekali kalau sampai ada orang bertanya tidak saya jawab. Saya marah sekali. Bukan marah sekali. Karena orang harus mendapat jawaban. Beberapa kali pertanyaan tapi tidak pernah dijawab dan direspon.
Terus? Namun tidak apa-apa karena sambil saya ikuti terus acara Abam dan khotbah-khotbah yang lain, saya belajar banyak dan saat ini saya sudah legowo dan serahkan semua pada rencana Bapa. Karena saya sangat mengimani langit baru, bumi baru. Tujuan saya dan kita semua berurusan dengan Bapa sebagai pribadi. Perlu catatan bahwa sekarang Abam telah memiliki staf khusus yang lengkap. Ada yang menangkap, ada yang memparafrasakan pertanyaan, ada yang meringkas. Dan tidak sedikit yang ditujukan ke Abam tidak dibacakan. Karena tidak berupa pertanyaan yang harus dijawab, tapi perlu follow up langsung. Jadi tidak sedikit yang langsung kita tangani. Tidak muncul di dalam pertanyaan jawaban pada waktu Abam. Paham ya? Jadi banyak, ya betul begitu kan? Yang langsung ditindaklanjuti. Jadi kalau ada pertanyaan tidak dijawab, tidak dibacakan, itu ditindaklanjuti langsung. Sekarang kami punya tim konseling, tim pengacara, juga tim penasihat untuk soal ekonomi itu ya. Oke, Tuhan berkati. Teruskan. Suami pun akan Tuhan pulihkan karena orang tua dan keluarganya yang melayani Tuhan dan dia sendiri juga ingin kembali ke pelayanan. Walaupun saya belum yakin motivasinya apa karena situasinya yang unik. But it's okay. Saya bisa melewati beberapa tahun berjalan ini dengan kasih karunia Bapa. Bapa di surga. Bapa di surga. Saat ini kalau boleh saya ingin minta tulisan-tulisan Bapak mengenai monoteisme, logos, kenosis, dan lagu-lagu GSKI dalam bentuk PDF. Ya, pasti dijawab, pasti dibantu ya. Jangan mengecewakan ibu ini yang sudah pernah mengirimkan pertanyaan nggak dijawab. Kali ini buku dan lagu harus dijawab ya, segera. Terus. Saya juga berharap suatu saat ya, yang Allah Bapak izinkan saya bisa bertemu dan minta nasihat Bapak Gembala untuk bisa mengerti situasi suami saya dan bagaimana saya harus menyikapinya. Terima kasih Pak Gembala dan tim Abam lain yang sudah merespon tulisan saya yang maaf cukup panjang ini. May God live with us always. Oke. May God with us always. Oke. Saya akan tindak lanjuti. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya dan koreksinya. Ibu tahan banting ya, wanita tahan banting. Berjalan terus bersama Tuhan. Tuhan lindungi Ibu. Tuhan pasti membela Ibu. Oke. Oke, teruskan. Selanjutnya dari pria usia 32 tahun, sudah menikah, memiliki 4 anak dari Malaysia, Jemaat Gereja Anglikan. Iya. Shalom Bapak Pendeta, Dr. Erastus Sabdono dan tim Abam. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena mempertemukan saya dengan Pak Eras melalui pengajaran Pak Eras, walaupun saya hanya mengikuti Bapak melalui online, tapi hidup saya berubah. Saya benar-benar diberkati oleh pengajaran Pak Eras. Semasa mendengar pengajaran Bapak, hati saya kadang mengatakan, terima kasih Tuhan, Engkau menaruh saya di tempat yang benar. Dan kadang hati saya sangat tersentuh sampai air mata saya mengalir. Pak, sejak tahun 2021, hidup saya diubah Tuhan melalui pengalaman hidup yang sangat berat. Saya mengalami sakit yang hampir membawa saya kepada kebinasaan. Tapi puji Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, Tuhan pulihkan hidup saya, dan sejak itu hidup saya diubah Tuhan, dan saya dituntun Tuhan bertemu dengan Bapak. Melalui pengajaran Bapak, hidup saya benar-benar berubah, atau paling tidak, ada keinginan untuk sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan. Dalam hati saya punya kerinduan untuk ingin saudara-saudara saya juga mengalami Tuhan dan diubah Tuhan. Saya juga sangat rindu untuk menjadi juru bicara Tuhan, memberitakan kebenaran Injil yang murni. Pak, saya mohon nasihat dan bimbingan. Apa yang harus saya lakukan dan bagaimana saya boleh belajar kebenaran secara benar dan lengkap, dimulai dari dasar-dasar iman Kristen. Pak, apakah ada pelayanan dari tim Bapak untuk mengajar atau memuridkan? Kalau ada dan kalau boleh, saya mohon untuk dimasukkan. Saya benar-benar rindu untuk belajar kebenaran. Saya yakin kebenaran yang Bapak ajarkan benar-benar kebenaran yang murni dari Tuhan. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Jadi nanti tim Abam tolong persiapkan ada pendalaman Alkitab mengenali kekristenan. Jadi khusus untuk peserta Abam. Jadi hanya peserta Abam yang diberi link untuk Zoom itu. Nanti akan diajar oleh Pak Yehuda, oleh Pak Andris, oleh Pak Grand, ya. Oke. Jadi pendalaman Alkitab khusus untuk Abam. Jadi keluar Abam dari kasih. Nanti ada tanya jawab. Pakai YouTube, ya.
Oke, ini harus dilakukan. Oke, senang sekali untuk pertanyaan dari kekasih kita ini yang dari Gereja Anglikan. Kami dalam waktu dekat Anda akan mendapatkan link untuk belajar Alkitab ya. Oke, untuk membahas beberapa pokok bahasan. Dan sekali-kali juga saya bisa jadi pembicara juga. Ini lebihnya kelompok Abam. Ya. Sampai jumpa, Tuhan berkati.